Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa dalam channel YouTube saya Didi Junaidi dalam segmen acara Inspirasi Qur'ani, meresapi makna ayat-ayat penggugah nurani. Sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas satu tema tentang berlindunglah kepada Allah. Namun sebelum kita lanjutkan tayang video kali ini, jangan lupa yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share, agar channel YouTube ini semakin berkembang dan saya bisa menghadirkan konten terbaik dan menarik seputar dunia literasi dan juga inspirasi Qur'ani. Baik sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Maka jika kamu akan membaca Al-Quran, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan atau perintah kepada kita bahwa sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait ayat ini, maka seorang mufassir yang bernama Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam At-Tafsir Al-Wadih menjelaskan makna isti'adah atau ta'awudz itu. Menurutnya isti'adah adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menghindarkan diri dari bujuk rayu setan, agar setan itu hengkang, kemudian keraguan itu hilang, walhasil hanya ikhlas semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Inspirasi Qur'ani, kemudian ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita ajukan dan kita kaji bersama. Kenapa kita mesti memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesaat sebelum kita membaca Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu kitab mulia, kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji dalam salah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, yakni Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaganya. Nah, kalau Al-Quran kitab mulia, dijaga oleh Allah, satu kalamullah yang sangat luar biasa, terus untuk apa kita tetap memohon perlindungan kepada Allah sebelum baca Al-Quran? Nah, mari kita simak keterangan dari para ulama terkait pertanyaan ini. Dalam banyak kitab tafsir dijelaskan bahwa permohonan perlindungan kepada Allah dengan kalimat isti'adzah atau ta'awudz, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu karena ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh setan kepada kita terkait dengan Al-Quran. Yang pertama, kita beristi'adzah, berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah agar tipu daya setan berupa bisikan-bisikan halus yang masuk ke dalam diri kita untuk enggan membaca Al-Quran itu betul-betul dihilangkan dalam diri kita. Nah, jadi sebelum baca Al-Quran kita memang diharuskan membaca isti'adzah agar kita tidak merasa malas, tidak merasa enggan untuk membaca Al-Quran. Nah, ada banyak bisikan yang dilakukan oleh setan, namanya was-was ya, untuk kita agar tidak mau atau enggan atau malas membaca Al-Quran. Maka itu yang pertama. Jadi kita mohon perlindungan pada Allah agar dihindari dari rasa malas membaca Al-Quran. Yang kedua, kita mohon perlindungan kepada Allah itu dari bujuk rayu setan tentang keraguan kita terhadap Al-Quran. Jadi setelah dihindarkan dari rasa malas, maka setan tidak berhenti untuk mengganggu kita.
kita dibisiki, dibujuk, dirayu untuk meragukan Al-Quran. Nah ini kan bahaya kalau kita sudah meragukan Al-Quran, artinya kita meragukan firman Allah, dan bisa jadi kita meragukan Allah. Ini sudah tingkat kekufuran yang luar biasa. Jadi yang kedua itu kita mohon perlindungan pada Allah agar dijauhkan dari sikap ragu terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita berlindung kepada Allah itu dari bujuk rayu setan yang menghendaki kita untuk meninggalkan dan menanggalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan keinginan setan kan seperti itu tujuannya. Kita malas baca Quran, kita meragukan Al-Quran, kita enggan untuk menjalankan nilai-nilai atau ajaran-ajaran Al-Quran. Nah, sahabat inspirasi Qurani yang berbahagia, inilah alasan kenapa kita kemudian diperintahkan untuk berta'awud, beristi'adzah sebelum baca Al-Quran. Agar semua keraguan, semua kemalasan itu hilang dari diri kita. Nah, sahabat inspirasi Qurani yang berbahagia, kemudian ada sebuah ungkapan yang indah disampaikan oleh seorang ulama besar, namanya Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Beliau mengatakan bahwa sungguh betapa nikmatnya hidup ini di bawah naungan Al-Quran. Dan nikmat berada di bawah lindungan, di bawah naungan Al-Quran itu tidak akan pernah dinikmati, tidak pernah akan dirasakan, kecuali oleh orang-orang yang benar-benar sudah merasakannya. Ini menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Maka nama tafsirnya adalah Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Nah, maka isti'adzah adalah jalan pertama, cara awal kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk bersahabat dengan Al-Quran, untuk menyelami isi kandungan bahkan makna dari Al-Quran itu. Karenanya marilah kita terus-menerus memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari beberapa hal tadi, rasa malas membaca Al-Quran, meragukan isi Al-Quran. Yang paling parah itu adalah meninggalkan dan menanggalkan nilai serta ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat literasi Qurani, sahabat inspirasi Qurani yang berbahagia, inilah alasan kenapa kita harus selalu berlindung kepada Allah sebelum membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Inilah video kali ini, mudah-mudahan menginspirasi kita semua, memotivasi kita semua untuk terus-menerus memohon kepada Allah, memohon perlindungan, beristi'adzah, berta'awud sebelum baca Al-Quran, dan juga beristi'adzah, kita memohon perlindungan pada Allah dalam segala hal di kehidupan ini. Sehingga dengan demikian kita akan selalu dijaga, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.